Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suasana di dalam apartemen masih menegangkan saat Levia kembali masuk ke dalam apartemen tersebut karena ponselnya tertinggal. Namun ketika sedang mencari benda yang harganya tidak begitu mahal tapi sangat penting bagi Levia, tiba-tiba ia harus menghadapi sosok pria yang tergeletak di dalam kamar mandi. Terkejut pasti, siapa yang tidak kaget melihat seorang pria tergeletak pingsan di bawah lantai yang basah. Bahkan keran shower pun masih menyala dan membasahi tubuh pria tersebut. Untung posisi si pria sedikit tengkurap sehingga mata suci Levia tidak ternoda. Namun ia terlanjur melihat yang lain. Karena dalam kondisi genting, seketika ia meraih handuk untuk menutupi tubuh pria tersebut. Rasanya tidak etis harus memindahkan tubuh tersebut saat tidak menggunakan apapun. Bagaimanapun juga, Levi masih gadis dan seharusnya ia tidak menyaksikan hal tabu seperti itu. Takut membawa sial. Anggap ini aksi kemanusiaan. Dengan mengumpulkan tenaga, Levia berusaha mengeluarkan tubuh Dirga dalam kamar mandi. Gadis itu menyeret tubuh pemilik apartemen dengan sekuat tenaga. Besarnya tubuh Dirga membuat Levia berkali-kali harus mengambil nafas, hingga akhirnya ia berhasil juga menyeret Dirga dan membawanya ke atas sofa. Astaga, berat banget badannya. Ambulan, aku harus panggil ambulan. Mata gadis itu menyusuri seluruh ruangan. Ia hendak mencari telepon, dan ketika ia akan melangkah, sebuah tangan malah memegang bajunya. Pria pingsan itu sepertinya sudah siuman. Levi pun langsung berjongkok. Ditatapnya wajah pria itu dalam-dalam. Dahi Levia mengerut tatkala melihat bulir bening keluar dari sudut mata pria tersebut. Kenapa dia terlihat sangat sedih? Ternyata mata Dirga masih tertutup rapat, tapi tangannya malah mencengkram baju Levia, seolah tidak mau gadis itu pergi meninggalkan dirinya. Levia sempat diam terpaku cukup lama, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas dahi pria yang masih pingsan itu. Ya ampun, panas banget. Levia langsung melepaskan jari-jari Dirga secara perlahan, kemudian mengambil sesuatu untuk menutupi tubuh Dirga yang hanya tertutup handuk seadanya tersebut. Sebuah selimut tebal kini sudah mampu menghangatkan tubuh Dirga yang mulai menggigil. Badannya panas tapi juga bergetar, mungkin karena kedinginan. Puas sudah melakukan apa yang ia bisa, Levia kini bingung siapa orang yang harus ia hubungi. Bertepatan dengan kebingungan yang melanda, mendadak terdengar suara bel pintu. Levia begitu semangat. Pasti itu keluarga si pemilik apartemen. Setidaknya ia bisa langsung pulang karena pasti ibu tirinya sudah marah-marah sedari tadi menunggu dirinya pulang. Diraihnya tas yang semula ia letakkan di atas meja, kemudian berbalik sebentar saat akan berniat pergi meninggalkan pria tampan yang sepertinya kesepian tersebut. Klek, begitu pintu terbuka, sebuah mata melotot tajam pada Levia. "Kamu siapa?" tanya Misha Judas. Misha seketika langsung ingat siapa perempuan yang kini berdiri di depannya dan membuka pintu apartemen Dirga. Marah, kesal, dan penasaran jadi satu. Sedangkan Levia, ia juga kaget karena wanita tadi adalah wanita galak yang ia tabrak tadi. Cantik sih, tapi pemarah banget. "Kamu asisten rumah tangga baru ya?" Misha mendorong tubuh Levia dengan ujung jarinya, kemudian langsung menerobos masuk. Ia masuk layaknya bos. "Pasti pembantu." "Iya, pasti." Misha terus saja melangkah ke dalam tanpa permisi lagi.
Apa tidak ada pembantu lebih udik lagi selain wanita itu? Astaga, Dirga, aku kira kamu masih alergi dekat-dekat wanita. Ternyata kamu penipu. Misha terus saja menggerutu sambil mencari keberadaan Dirga. Dirga, aku datang. Kemana dia? Tidak biasanya ia di dalam apartemen. Ini kan peringatan hari kecelakaan mereka. Biasanya ia menghabiskan waktu cukup lama di pemakaman. Harusnya tadi aku datang cepat ke pemakaman, biar aku bisa temani dia, hibur dia. Mata Misha kemudian tertuju pada pintu kamar yang terbuka. Penasaran, wanita cantik itu pun mengintip masuk. "Mbak," panggil Levia yang mau pamit pergi. "Sst." Misha membuat gerakan untuk menutup mulut agar Levia tidak berisik. Yang Misha tahu Dirga sedang tidur di sofa. Ia mau menikmati pemandangan yang syahdu tersebut, padahal Dirga lagi demam. Dasar Misha yang terlalu terobsesi dengan Dirga. Melihat pria tersebut tidur saja, ia sudah senang bukan kepalang. Hingga ia menggerakkan tangan, tanda mengusir Levia agar segera menjauh. "Udah sana," titah Misha lirih. Itu beliau sedang..." "Kamu gak dengar saya? Cepat tinggalkan kamar ini," sentak Misha yang tersulut amarah. Levia hanya mengangguk saja. Ini adalah momen langka bagi Misha. Jadi Levia jangan berani ganggu dirinya. "Dasar gadis pulukan," maki Misha dalam hati sambil tangannya terulur hendak menyentuh pipi Dirga. Levia pun menundukkan wajah. Ia sepertinya harus pergi tanpa pamit karena wanita cantik itu sepertinya tidak menyukainya. Entah salah apa hingga ia ditatap dengan benci seperti itu. "Klek, keluar!" Levia tersentak. Ia kaget bukan main ketika sudah menyentuh kenop pintu. Mendadak terdengar teriakan dari dalam kamar. Refleks ia bergegas balik dan melihat apa yang terjadi. Astaga! Buru-buru Levia menghampiri Misha yang tersungkur di lantai. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya wanita itu terjatuh. Apa dia didorong? Levia bertanya-tanya dalam hati. "Jangan sentuh, tangan kamu kotor," teriak Misha marah. Ia menahan kesal, melampiaskan kemarahannya kepada Levia. Misha marah karena Dirga yang ia kira tidur malah mendorong tubuhnya karena berusaha mencium pria tersebut. Misha hendak mencuri kesempatan, tapi ternyata Dirga tidak tidur. Mungkin matanya terpejam, sepertinya ia bisa mendengar apa saja sejak tadi. "Tinggalkan tempat ini," ujar Dirga kemudian, dan dua wanita yang ada di dalam kamar itu spontan menatapnya. Dirga kembali memejamkan mata. Kepalanya terasa pusing, apalagi kejadian barusan. Bisa-bisanya ia dicium diam-diam. Kurang ajar. "Kamu tidak dengar? Tinggalkan tempat ini," ucap Dirga dingin. Dengan jengkel, Misha mengibaskan rambut, merapikan baju, dan langsung meninggalkan kamar itu. "Awas kamu Dirga, akan aku buat kamu bertekuk lutut di kakiku," sumpah Misha sambil berjalan meninggalkan apartemen Dirga. Sedangkan Levia, ia juga hendak berbalik, mau pergi juga dari sana. "Kamu..." Dek. Levia terpaku, diam di tempat untuk sesaat. Pak, Tuan, tetap di sini," ujar Dirga dengan mata masih tertutup rapat. "Hah? Kamu pasti petugas kebersihan." Levia langsung menelan ludah. Apa wajahnya memang mengisyaratkan pekerjaan gadis tersebut? Mengapa pemilik apartemen tahu dia cleaning service? "Oh iya Tuan, bau karbolmu menyengat." Jelek. "Maaf Tuan."
Kini Levia malah jadi bingung sendiri apa pria itu mengigau, padahal baru saja marah-marah dan berteriak. "Tuan, Tuan, saya mau pergi. Apa perlu saya panggil dokter sekarang?" Blak. Mata Dirga langsung terbuka lebar, ditatapnya wajah Levia dengan tajam. "Kamu yang membawa saya ke sini." Dirga membetulkan posisi. Ia kini setengah bersandar di sofa, masih diliputi rasa pusing yang terus menyerang. Levia mengangguk dengan canggung. "Kamu melihat saya?" Dirga memutus kata-katanya, kemudian memegangi kepalanya. "Sial," rutuknya dalam hati. Ia kesal karena pasti gadis itu sudah melihatnya dalam kondisi yang sangat tidak layak. "Ambilkan tas hitam di sana." Buru-buru Levia melakukan perintah Dirga. "Ini, Tuan." Dirga pun mengambil sesuatu dari dalam tas. Kemudian dengan acuh ia melemparkan segebok uang ke atas meja. "Lupakan apa yang terjadi di sini dan jangan muncul di depanku."